Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Pak Aan, masih bersama channel For Good Secang untuk pembelajaran kelas 5 bagi anak-anak sekolah dasar. Terima kasih atas kesetiaan anak-anak semuanya untuk mengikuti pembelajaran yang ada di channel For Good Secang ini. Kami sangat berharap channel ini dapat membantu kalian dalam belajar. Untuk materi yang akan Pak Aan sampaikan adalah materi kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, dan subtema 1, manusia dan lingkungan pada pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah 1. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, peserta didik mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Anak-anak tentunya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, kalian perlu mempersiapkan alat tulis kalian. Dan juga jangan lupa kalian juga mempersiapkan buku tema kalian. Tema berapa anak-anak? Ya, tema 8. Sembari menyimak apa yang disampaikan Pak Guru, bukalah buku paket tema 8 halaman 2 pada kegiatan Ayo Membaca. Di sana kalian bisa melihat gambar yang sangat indah sekali. Coba gambar apa itu? Terdapat gunung di kejauhan, ada hamparan lahan yang hijau, ada yang menguning, mungkin itu padi ya anak-anak. Di tengah-tengah ada gubuknya yang kecil. Indah sekali bukan? Dan kalau kita melihat pemandangan seperti itu, mungkin sangat sejuk sekali suasana di tempat itu. Pada bacaan terdapat judul Demi Air Bersih, warga Woborobo rela berjalan sejauh 15 km. Wow, jauh sekali 15 km. Berjalan, bayangkan anak-anak, kalian berangkat sekolah saja jarak 2-3 km sudah diantar orang tua kalian, apalagi 15 km. Pasti kalian juga tidak mungkin untuk berjalan kaki. Tetapi warga Woborobo rela berjalan sejauh 15 km demi air bersih. Mari kita simak bersama-sama bacaannya. Warga Kelurahan Woborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Ini sudah berbeda kecamatan anak. Jadi tadi Kecamatan Beto Ambari mengambil air bersih ke Kecamatan Sorawolio. Kemudian kalian juga bisa melihat gambar. Kalian bisa melihat gambar seorang ibu
menggunakan apa itu? Ya, jerigen mengambil air bersih. Terlihat sekarang airnya sangat jernih sekali ya anak-anak ya di gambar tersebut. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran, letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, anak-anak sudah menyimak apa yang dibaca Pak Guru tadi? Oke, untuk memperdalam atau meningkatkan pemahaman kalian tentang isi bacaan tadi, silahkan kalian ulangi membaca sendiri. Kemudian, setelah kalian membaca, kerjakan di buku tugas kalian lembar kerja 1. Tugasnya adalah setelah membaca teks tadi, peristiwa apa yang terdapat pada bacaan yang sudah kita baca bersama tadi? Carilah, lalu lengkapilah gambar peta pikiran. Tentu, kalian sudah paham bagaimana membuat gambar peta pikiran. Untuk membuat gambar peta pikiran peristiwa yang terjadi pada bacaan yang berjudul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km tadi, kalian membuat sesuai dengan peta pikiran berikut ini. Oke, kalian bisa melihat ada 3 kotak besar dan 1 kotak kecil. Di kiri atas ada pertanyaan, peristiwa apa yang terjadi? Di kanan atas juga ada pertanyaan, di mana peristiwa itu terjadi? Kemudian di kotak yang berwarna biru itu, demi air bersih warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Di kotak yang paling bawah ada pertanyaan, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Silahkan tuliskan jawaban kalian berdasarkan isi bacaan tadi di dalam peta pikiran tersebut, di dalam buku tugas kalian. Selanjutnya anak-anak, lembar kerja yang kedua, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama orang tua kalian. Nah, ini ketika di sekolah tentu kalian berdiskusi dengan kelompok atau dengan teman sebangku, tapi ketika kalian di rumah, kalian dapat berdiskusi dengan orang tua kalian atau boleh dengan kakak kalian. Ya, tentunya berdiskusi tidak bisa sendirian, diskusi minimal ada 2 orang, boleh 3 orang, boleh kalian dengan kakak kalian, dengan ibu kalian, dengan ayah kalian, atau semuanya berdiskusi. Pertanyaan dalam diskusi yang harus kalian jawab adalah 1. Apa fungsi air bagi manusia? Yang kedua, apa fungsi air bagi hewan? Yang ketiga, apa fungsi air bagi tumbuhan? Tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk peta pikiran. Tadi sudah ya, yang pertama kalian juga sudah membuat peta pikiran. Sekarang kalian juga hasil diskusi dibuat menjadi peta pikiran kembali. Bagaimana gambarnya? Pak Guru memberikan gambarnya sebagai berikut.
Sama seperti tadi, ada 4 kotak ya, 3 kotak besar dan 1 kotak kecil. Kotak kecil di tengah itu ada tulisannya air. Kemudian fungsi air bagi tumbuhan itu di kiri atas. Di kanan atas fungsi air bagi hewan. Dan yang di bawah fungsi air bagi manusia. Boleh Pak, saya membuatnya dengan buku gambar dan saya gambar seperti itu. Boleh. Boleh Pak, kotaknya saya ganti menjadi gambar mobil misalkan, menjadi gambar pohon misalkan. Boleh, asalkan sesuai dengan apa yang ada di situ. Pertanyaannya, di tengah ada air, di kiri atas ada fungsi air bagi tumbuhan, di kanan atas fungsi air bagi hewan, dan di bawah fungsi air bagi manusia. Intinya sesuaikan dengan kreativitas kalian. Boleh tidak kalau diwarnai? Tentu sangat boleh. Lebih indah, nantinya kalian akan lebih mudah untuk memahami. Bisa dipahami anak-anak apa yang Pak Guru sampaikan tadi? Terima kasih sekali, kalian memang anak-anak hebat. Selama hampir 1 tahun ini belajar di rumah, ditemani oleh ayah ibu kalian yang hebat-hebat juga. Tentu kalian mampu untuk memahami apa yang Pak Guru sampaikan baru saja. Nah, kita sampai pada penghujung pembelajaran tentang tema 8 ini pada pembelajaran 1. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil adalah kalian sudah dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi. Yang kedua, kalian sudah dapat mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman berdasarkan hasil diskusi kalian tadi. Nah, itu mungkin untuk pembelajaran pada tema 8 pembelajaran 1 ini. Tetap semangat belajar di rumah, selalu taati protokol kesehatan, hindari keluar rumah kalau tidak sangat mendesak, kurangi memakan makanan yang kurang sehat anak-anak, tingkatkan istirahat, konsumsi makanan yang bergizi, ya, dan tetap terus belajar sesuai dengan kurikulum yang sudah kalian ikuti. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan Pak Guru banyak kesalahan. Kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.